Banyak sekali mobil bisnis ada di sini. Berapa banyak bunga yang harus saya jual untuk bisa membeli mobil seperti ini? Kenapa jendelanya begitu gelap sampai tidak bisa melihat apapun di dalamnya? Ada orang di dalam. Apa? Kamu mau melihat bagian dalamnya lagi? Kok bisa kamu? Aku terus mencari kamu tapi kamu terus menolak. Untuk bertemu denganku tapi hari ini kamu sendiri yang mendatangiku. Aku masih ada yang harus dilakukan. Aku harus pergi sekarang. Hei, aku memanggilmu. Apakah kamu yang meninggalkan iklan-iklan ini? Kamu tidak melihat peringatan di gerbang? Yang melanggarnya harus membayar denda 2.000 yen. Bukan aku, pasti bukan aku. Aku sudah melihatmu tadi. Benarkah? Hei, jangan lari. Aku baru saja turun dari mobil ini tadi. Kalau tidak percaya kamu bisa tanya dia. Pak, benar tidak? Tidak. Bukan temanku yang melakukannya, kamu yakin? Kamu beruntung. Kamu benar-benar cukup menarik. Memasang iklan bukanlah hal yang memalukan. Kenapa kamu harus melakukannya diam-diam? Kamu tidak dengar apa yang dia katakan tadi? Memasang iklan sembarangan ada denda 2.000 yen. Tidak bisa dimengerti oleh anak kaya seperti kamu. Kebun bunga kami bukan perusahaan besar, kami tidak punya uang untuk iklan. Kami hanya bisa membagikan kartu-kartu kecil seperti ini. Ada banyak mobil bagus di sini. Mungkin suatu hari aku bisa mendapatkan pesanan besar. Kamu benar-benar punya ide yang liar. Kenapa aku merasa itu komentar negatif? Aku ada yang mau tanya, ayo kita bicara. Aku tidak punya waktu, tidak lihat aku sibuk. Setelah membagikan ini kamu punya waktu kan? Aku akan membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu, berikan padaku. Kembalikan padaku. Jangan coba memaksaku. Kamu. Bukankah kita sudah menyelesaikan perselisihan kita? Aku pikir kamu sudah memaafkanku. Saat konferensi pers kamu bahkan bilang kita teman. Siapa temanmu? Baiklah, kalau begitu berikan itu padaku. Aku akan memberikannya sendiri. Bantuanmu. Hei. Kalian berdua masih berani bilang bukan kalian? Kali ini, kalian akhirnya menunjukkan warna asli. Kalian denda 2.000 yen. Tentu. Apa? Lari. Ayo pergi. Jangan lari. Hei. Cepat. Ada apa denganmu? Tidak enak badan? Jangan menakut-nakutiku. Kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Bangun. Bangun, jangan menakut-nakutiku. Ada orang di sekitar sini. Bangun. Bangun, bangun. Siapa saja? Kamu sudah sadar sekarang? Jangan salah paham, apa yang kulakukan tadi benar-benar karena kemanusiaan. Aku ingin menyelamatkanmu. Aku tidak punya pikiran lain. Kamu baik-baik saja? Aku benar-benar tidak punya maksud lain. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku bicara tentang anak dalam kandunganmu, bukankah kamu hamil? Aku tidak. Kamu baik-baik saja? Tunggu, aku akan ambil mobil. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku tidak hamil. Tidak hamil? Apa yang masih kamu lakukan di sana? Tidak bisakah kamu lihat bahwa istrimu mual karena kehamilannya? Cepat bantu dia.
Tapi aku bukan suaminya. Anak ini benar-benar bisa menyiksa ibunya. Semua ayah baru memang seperti ini sangat kiku. Cepat tepuk punggung istrimu dan dia akan baik-baik saja. Dia tidak hamil. Seseorang tidak bisa mengumumkan kehamilannya dalam 3 bulan pertama itu tidak baik untuk bayi. Meskipun itu tahayul sebagai seorang ibu lebih baik. Percaya semuanya daripada menyesal kemudian. Suamimu tidak tahu apa-apa. Cepat bantu dia. Cepat. Cepat bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Terima kasih tante, tidak apa-apa, cepat pergi saja. Hei, kamu tidak hamil? Aku tidak. Lalu kenapa kamu tidak menjelaskannya? Dia sudah salah paham dan akan semakin membingungkan. Kalau kita menjelaskannya lagi pula dia tidak benar-benar Tapi mengenal aku kita. masih belum menikah, aku tidak punya istri. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu adalah. Kalau kamu keberatan maka berhentilah mengikutiku. Kamu. Siapa yang mau mengikutimu? Area eksperimen ada di luar, saat waktunya tiba aku akan memberimu. Nenek sukamu baik-baik saja? Duan Tianlang. Kamu berani mengganggu nenekku. Aku akan melawanmu dengan sekuat Kamu tenagaku. salah paham. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Minggir, sapu ini tidak punya mata, King Ling. Kamu ngapain? Berhenti, minggir. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Pergi, King Ling. Aduh, berhenti. King Ling. Berhenti di situ. Berhenti. Hei, Duan Tianlang, keluar. Kamu berani mengganggu nenekku. Untung kamu bisa lari cepat. King Ling. Nenek-nenek, kamu baik-baik saja? Aku juga baik-baik saja, apa yang bisa terjadi padaku? Lihat kamu, katanya kapan kamu bisa mengubah kenekatanmu ini? Aku yang tidak hati-hati ini tidak ada hubungannya dengan Tianlang. Tianlang? Nenek, kapan hubungan kalian jadi sebaik ini? Dia sekarang adalah pelanggan terbesar kita. Aku baru saja menandatangani kontrak dengannya tadi. Menandatangani kontrak? Biar aku beritahu kalau kamu berani menyakiti klien terbesarku, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Cepat pergi dan telepon dia untuk minta maaf. Aku sudah membuang kartunya. Nomornya ada di kontrak ini, cepat telepon dia. Pergi, nenek, aku sudah janji sama Shen untuk tidak menghubungi Duan Tianlang. Jangan membuatku sulit lagi. Apa? Omong kosong apa itu? Kamu pergi atau tidak? Apa kamu mau aku yang pergi ke sana dan minta maaf untukmu? Aduh, aku sudah tahu, nenek. Kamu si kecil. Biar aku lihat kontrak ini. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku datang untuk minta maaf. Aku salah menuduhmu mendorong nenek, maaf sekali. Aku menerima permintaan maafmu. Terima kasih sudah menandatangani kontrak dengan nenek. Aku dengar dari Shen bahwa kamu tidak suka aroma ini, jadi kenapa kamu masih memesan Mengling Lili? Apa yang kamu katakan? Sebelumnya aku memberi Shen parfum sebagian. Dari parfum itu berasal dari Mengling Lili. Dia bilang dia takut kamu tidak menyukainya, jadi dia tidak berani memakai parfum itu. Shen benar-benar berbohong. Kamu juga menaruh parfum ini di sapu tanganmu? Ya, aku memang punya sapu tangan yang aku beri sedikit parfum. Itu bahkan dibuat olehku. Tapi aku sudah kehilangannya. Shen benar-benar berbohong. Sapu tangan itu tidak dibawanya dari Italia. Dari awal dia sudah berbohong. Apa sebenarnya tujuannya? Jika kamu sudah memaafkanku, bolehkah aku pergi sekarang? Siapa yang menyuruhmu tinggal? Apa aku yang mengizinkanmu masuk? Aku menghampirimu karena masuk tanpa izin. Kamu jangan terlalu emosi, jangan marah. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, aku tidak akan bisa menanggungnya. Ada apa? Apakah jantungmu tidak enak? Terakhir kali setelah kita berciuman, aku sudah baik-baik saja. Itu CPR, aku hanya melakukannya untuk menyelamatkanmu, itu sebabnya. Ya, CPR aku tahu. Aneh. Sejak CPR itu, jantungku tidak berdebar kencang lagi setiap kali melihatnya.
Aku tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada wanita gila? Dan juga dia bahkan seorang wanita yang sudah menikah, sangat tidak mungkin. Kerja benar aku melakukannya untuk kerja, aku tidak menyukainya. Hanya karena aku butuh bunga mengling. Hotel membutuhkan wewangian yang dia buat. Benar itu untuk kerja. Apa yang kamu lakukan? Aku lihat kamu terus diam. Aku hanya ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Aku bisa mengipasimu. Tidak perlu. Nona Qingling manajer umum, aku sudah membawa mereka. Sekretaris Wu. Kamu punya selera yang cukup bagus, terima kasih. Ini sesuatu yang seharusnya aku lakukan. Manajer umum, aku bisa menjelaskan pada Nona Qingling cara menggunakan barang-barang ini, dan kemudian aku teringat bahwa aku masih punya beberapa hal penting yang harus dikerjakan. Maaf, tapi aku harus pergi sekarang. Hei, lihat ini. Lihat apa yang aku belikan untukmu. Wakil manajer umum dia. Apa itu? Katakan saja langsung. Manajer umum sedang di lobi bersama gadis penjual bunga itu. Mereka sepertinya sudah punya anak. Apa? Apa ini? Itu kemungkinan besar kaos kaki. Kaos kaki? Kupikir itu penutup telinga. Lucu sekali. Yang ini celana kecil. Ekspresi Tianlang. Aku tak pernah melihat Tianlang memandang wanita manapun dengan tatapan selembut itu. Jangan-jangan dia benar-benar jatuh cinta pada Qingling-nya? Begitu menggemaskan. Begitu kecil, benar-benar menyenangkan untuk bermain dengannya. Barang-barang bayi benar-benar sangat imut. Ini bisa digunakan baik oleh anak laki-laki maupun perempuan. Duan Tianlang, sebenarnya saat kamu tidak marah kamu cukup menggemaskan. Siapa yang menggemaskan? Kamulah yang menggemaskan. Tapi benar-benar sayang sekali aku tidak benar-benar hamil. Sudah cukup, aku tahu seseorang tidak bisa membicarakannya selama 3 bulan pertama, kan? Aku mengerti. Kamu tidak hamil, terimalah hadiah ini, sudah cukup. Bahwa satu nenek tidak percaya padaku. Mengapa kamu juga tidak percaya padaku? Tentang kebocoran berita mengenai panti asuhan, aku minta maaf atas hal itu. Itu kelalaianku. Tidak harusnya aku yang minta maaf padamu. Lily benar. Mungkin karena rasa rendah diriku makanya. Kamu begitu hebat, bagaimana mungkin kamu merasa rendah diri? Kamu sedang membicarakan aku? Lihat dirimu, kamu tahu bunga dan bahkan tahu cara membuat parfum. Penuh semangat dan baik hati. Hanya mengandalkan dirimu sendiri, kamu bisa tumbuh sebaik ini. Meskipun kamu tidak memiliki orang tua. Oh, aku hanya bercanda. Bukankah kamu pernah bilang bahwa siapapun yang telah membantumu dengan sepenuh hati adalah orang tuamu? Wah, kalau begitu di dunia ini siapa lagi yang punya sebanyak orang tuamu? Tak disangka kamu cukup jago dalam menghibur orang. Simpan ini dengan baik. Terima kasih. Tianlang, ini pertama kalinya kamu secara sukarela meminta bertemu denganku di luar pekerjaan. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Angkat kepalamu, aku ingin melihat matamu saat bertanya padamu. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Mengapa kamu harus berbohong? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apa mungkin Ding Hai sudah menemui Tianlang? Kamu tidak mau mengakuinya? Aku sudah bertemu dengan Qingling. Masalah sapu tangan parfum Qingling. Bahkan tidak pergi bulan madu, semua ini adalah kebohonganmu. Mengapa kamu harus berbohong?
Baiklah, kamu tidak mau mengakuinya begitu kan? Kalau begitu aku akan menjatuhkan hukuman atas dosamu berdasarkan pemahamanku. Mulai sekarang jangan muncul di hadapanku lagi. Tianlang, jangan pergi. Aku tidak bermaksud berbohong padamu. Aku mendengarkan. Karena aku peduli padamu. Aku ingin membantumu. Apa yang bisa Qingling bantu aku juga bisa melakukannya. Aku tidak ingin dikalahkan oleh wanita lain. Shanshan, kamu sudah banyak berbuat untukku, kamu tidak perlu melakukan apapun lagi. Tianlang, aku tahu aku salah. Aku mohon maafkan aku ya. Aku tidak akan berbohong padamu lagi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu benar-benar tidak menyalahkan aku? Tapi kamu tidak boleh melakukannya lagi. Aku janji aku tidak akan seperti ini lagi, aku tidak akan berbohong padamu lagi. Jangan menangis lagi, make up kamu sudah luntur. Cepat hapus air matamu. Memiliki adik seperti kamu hanya menimbulkan kekhawatiran. Duan Tianlang, aku bukan adikmu. Aku juga tidak ingin menjadi adikmu. Kalau begitu jangan, kenapa kamu harus berteriak? Qingling, kamu berbohong padaku lagi. Kamu berjanji padaku untuk tidak bertemu Tianlang lagi, kamu berjanji padaku untuk merahasiakannya. Tapi kamu terus melanggar janjimu, kamu selalu berbohong padaku. Aku pasti akan membalasmu untuk hal ini. Dan juga Ding Hai, kamu juga bukan orang baik. Tianlang, Apa itu Sui King? oh itu di mana Shanshan? Dia sudah pergi. Apa yang kalian berdua bicarakan? Tidak ada. Kamu sekarang semakin banyak menyimpan rahasia dariku. Benarkah? Mungkin kamu hanya terlalu banyak berpikir. Kalau begitu katakan padaku apa hubunganmu dengan Qingling itu? Dia dan aku hanya memiliki hubungan kerja, hubungan bisnis antar perusahaan. Lalu pagi ini di hotel barang-barang bayi itu apa maksudnya? Tentang masalah Jiang yang dia banyak membantuku, aku tidak ingin berhutang padanya. Jadi aku membeli hadiah untuk diberikan padanya. Apa? Memberi hadiah pada rekan bisnis juga perlu diselidiki? Ada begitu banyak karyawan di hotel, hati-hati dengan efek dari tindakanmu. Aku sudah tahu, aku akan berhati-hati lain kali. Kenapa kamu datang ke sini? Apa kamu ingin membeli foto-foto itu? Apa kamu memeras aku? Tidak, aku di sini untuk berdiskusi denganmu. Berapa yang kamu mau? 100 yen 000. Sepertinya penipu yang memerasku tentang foto-foto itu. Adalah suamimu, tapi aku percaya bahwa kamu dan Nenek Su adalah orang-orang yang jujur. Masih ada waktu sebelum kelas berikutnya, aku merindukanmu, jadi aku datang ke sini untuk mengunjungimu. Aku juga sudah merindukanmu. Apa yang terjadi? Sedang tidak mood? Tidak hanya ada masalah di kebun bunga. Lili Mengling yang Weng Tai awalnya. Pesan dari kita sudah dibatalkan. Apa alasannya? Membatalkan pesanan tanpa alasan sama sekali? Berdasarkan apa? Aku akan menemui mereka dan minta penjelasan. Halo. Mulai besok kirimkan Lili Mengling ke hotel seperti yang sudah disepakati. Kontraknya masih berlaku? Mengirim Lili Mengling seperti yang sudah disepakati? Kamu menyebalkan, jangan terlambat besok. Oke, aku pasti tidak akan terlambat. Hei. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Ahai. Di mana tas tanganku? Tas apa? Aku tidak melihatnya. Tas yang aku taruh di jas sekarang tidak ada. Aku menggantung jasmu, aku tidak melihat tas apapun. Siapa yang menyuruhmu ikut campur? Apa itu? Apakah itu penting? Bagaimana menurutmu? Cari sekarang juga, maka aku tidak akan menyalahkanmu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu.
Masalahnya aku tidak pernah melihatnya di mana aku harus mencarinya. Ahai. Ahai. Tasnya seperti apa? Aku akan membantumu mencarinya. Minggir. Katakan aku akan membantumu mencarinya. Apakah tas ini? Jadi memang ada padamu. Aku lupa kamu juga perempuan-perempuan mana yang tidak suka tas desainer? Bukan aku, ahai, aku tidak pernah melihatnya. Jawabannya sudah jelas di sini, dan kamu masih menyangkal. Kamu benar-benar mengecewakanku, King Ling. Ternyata kamu perempuan yang serakah ketika menyangkut merek. Ahai, bagaimana bisa kamu menyalahkanku? Bukan aku. King Ling, akui saja. Apakah sulit bagimu untuk mengakui kesalahanmu? Ibu, bukan aku. Rumah ini hanya ada 3 orang. Kalau bukan kamu dan bukan aku, apakah ibu yang melakukannya? Aku sudah tua begini, apakah aku akan melakukan hal seperti ini? Kalian memberontak? Berani menuduh ibumu? Ibu, bukan itu maksudku, tapi mengapa kalian tidak percaya padaku? Bukan aku benar-benar tidak pernah melihatnya. Percayalah padaku. Akui saja. Ahai, apakah tas ini sangat penting? Aku tidak akan pulang malam ini. Ahai. Changkin, istirahatlah dari istrimu, kita lembur malam ini. Ada urusan apa yang tiba-tiba? Kita harus begadang untuk mengatur Shan Xiaoli menjual data informasi bisnis rahasia. Saya buru-buru memakainya besok. Saya akan membawanya untuk menemui Duan Zhenghua. Mendapatkan posisi dari Duan Zhenghua, semuanya tergantung pada taruhan ini. Oke, saya mengerti. Biar saya kasih tahu, saya tahu tempat yang bagus untuk kuku Anda. Benarkah? Tentu saja, saya bahkan VIP, saya akan ajak Anda lain kali. Oke. Tunggu sebentar, saya punya teman yang datang. Apakah begitu tak terduga? Seorang pria dengan pangkat seperti saya ingin masuk ke masyarakat kelas atas. Apa yang sulit tentang itu? Saya akan melihat-lihat masyarakat kelas atas. Silakan sesuaikan diri Anda. Suekin. Shanshan Pamanju. Paman Duan. Kak Duan, terima kasih atas kehormatannya. Aktivitas yang Shanshan bantu rancang tentu saya harus datang. Paman Duan yang paling menyukai saya, terima kasih. Ayahmu tidak menyukaimu? Kamu juga menyukai. Sue King, kamu harus banyak memberi nasihat kepada Shanshan. Saya juga perlu belajar dari Shanshan. Lihat ini, Kak Duan, kamu membesarkan anak perempuan yang baik. Lihat, Sue King sangat menawan. Pamanju, hanya kamu yang memuji saya. Kamu tidak tahu ayah saya, dia tidak melihat saya dengan mata yang menyenangkan. Tidak, jangan bilang begitu. Ayo silakan.
Nona Duan. Ikut dengan saya. Lepaskan saya, tempat seperti apa yang kamu pikir kita berada? Jika kamu tidak ingin malu, kamu harus ikut dengan saya dengan tenang. Apa yang ingin kamu katakan? Cepat katakan, saya sangat Kamu sibuk. bermain-main dengan saya. Jangan mengacaukan hitam dan putih. Selama ini kamu yang bermain-main dengan saya. Mengapa kamu tidak memberitahu saya bahwa kamu adalah putri Duan Zhenghua? Mengapa itu penteng juga saya, member Hu Anda tahu tidak? Untuk mengejar saya seperti yang kamu lakukan dengan Liu Yali? Apakah kamu sengaja berbohong kepada saya? Kamu mempermainkan saya seperti monyet dan melihat saya bersimpati dan merasa kasihan padamu. Kamu pasti mengira saya idiot. Sudah selesai bicara? Kalau begitu saya pergi. Kamu belum memberiku penjelasan. Aku sudah bilang bahwa aku tidak punya hubungan seperti itu dengan Duan Tianlang. Kamu yang tidak percaya padaku, jangan salahkan aku. Putri Duan Zhenghua, Duan Sueking. Bu. Bu. Ahai. Apakah kamu di rumah? Kali ini, melalui Forum Internasional Perlindungan Lingkungan, Tianlang menjadi terkenal dengan satu pertarungan. Benar-benar membuat kami yang lebih tua tercengang. Masih muda dan penuh semangat tapi masih kurang matang. Anak mengikuti jejak ayahnya, aku benar-benar iri padamu. Memiliki pewaris yang baik. Kamu tinggal menunggu hidup santai saja. Bos Duan, kamu sudah mulai mengumpulkan suara untuk anakmu? Tianlang butuh banyak dukungan dari kalian para senior. Tentu saja ya. Para paman, tolong dukung aku lebih banyak. Tianlang punya ayah membantunya tapi aku kasihan. Selalu dikucilkan ke istana dingin. Saudara Duan, ini salahmu. Saat ini laki-laki dan perempuan setara. Dengan Sueking membantu Tianlang, tidak ada yang bisa menyaingi Zheng Tai di masa depan. Saudara Duan, aku akan memilih Sueking. Kamu pasti ingin mempermalukanku di depan semua orang, kan? Hanya kamu yang ingin dihormati? Bagaimana dengan aku? Tianlang bahkan tidak ada di sini, kamu terus membanggakannya. Ini sama saja dengan menyangkal keberadaanku. Kamulah yang pertama kali mempermalukanku. Lihatlah kinerja finansialmu di toko departemen Zheng Tai. Turun 4 poin dalam 1 bulan. Faktanya kamu tidak berusaha keras. Sekarang sedang musim sepi. Lagi pula aku sudah bekerja di hotel lalu. Kamu tiba-tiba memindahkanku ke toko departemen. Jangan cari-cari alasan. Penjualan adalah kemampuan. Kalau kamu tidak punya kemampuan itu, maka aku akan memberikan toko departemen Zheng Tai kepada Tianlang juga. Kamu tinggal fokus pada kencan buta MU. Dan menikah pada akhir tahun. Sejak kapan hubungan ayah anak kita seperti ini? Hanya saling mempermalukan. Aku ayahmu, aku punya tanggung jawab ini. Beginilah cara aku bertanggung jawab atas dirimu. Aku di sini untuk Duan Zhenghua. Untuk menggunakan materi ini, mendapatkan wawancara eksklusif dan kembali ke kantor majalah. Atau dapat posisi bagus di Zheng Tai. Duan Sueking, kalau aku pindah ke pihakmu. Untuk membantumu bangkit di depan Duan Zhenghua, lalu, apa yang bisa aku dapat? Kepercayaanmu? Perasaanmu? Menjadi bawahan terpercayamu? Akan ada lebih banyak kesempatan? Sueking, karaktermu tidak cocok untuk manajemen. Kenapa aku tidak cocok? Aku pikir aku sangat cocok.
Kalau kamu merasa perlu, aku bisa seperti Tianlang membuat janji. Halo Wakil Ketua Duan. Nama saya Ding Hai. Saya wartawan keuangan perusahaan ini, kartu nama saya. Kamu sedang apa? Saya tahu alasan sebenarnya mengapa penjualan toko serba ada Zhengtai menurun. Data ini adalah yang Miss Duan Sueking minta saya siapkan khusus untuk Anda. Apa yang terjadi di sini? Ini. Miss Duan curiga pada Shan Xiaoli. Jadi dia minta saya membantu menyelidiki. Hal ini harus dilakukan dengan diam-diam. Jangan sampai media tahu. Kamu sedang apa sih? Sudah lama kamu bukan wartawan lagi. Dan siapa Shan Xiaoli? Dia orang dari divisi sumber daya informasi toko serba ada Zhengtai, memanfaatkan posisinya menjual informasi rahasia Zhengtai dan kliennya untuk keuntungan pribadi. Bagaimana kamu tahu? Shan Xiaoli adalah teman sekelasku. Sebelum saya keluar dari kantor majalah saya sudah mulai menyelidiki. Lalu kenapa tidak bilang dari dulu? Zhengtai membuat saya kehilangan pekerjaan. Kenapa saya harus membantu Zhengtai? Lalu kenapa baru sekarang kamu ungkapkan? Maaf. Tadi saya dengar diskusi antara Anda dan ayah Anda. Saya tidak ingin melihat siapapun memberi Anda kesulitan. Bahkan jika itu ayah Anda Duan Zhenghua. Saya tidak punya hubungan apapun dengan Anda, saya tidak butuh bantuan Anda. Saya pikir Anda adalah kekasih Duan Tianlang. Kita orang yang sejalan, makanya saya khawatirkan Anda. Tapi sekarang saya sudah tahu bahwa Anda adalah putri Zhengtai Duan Sueking. Manajer umum toko serba ada Zhengtai. Jadi saya tidak punya alasan lagi untuk khawatirkan Anda. Dingin sekali di sini. Hati-hati jangan sampai sakit. Jaga diri saya duluan ya. Masuk. Qingling, nenek. Sudah larut, kenapa kamu datang? Saya hanya rindu jadi datang. Duduk-duduk. Ada apa denganmu? Apa kamu dibully lagi di rumah Ding? Tidak sama sekali, nenekku dan Ding Hai memperlakukan aku dengan sangat baik. Nenekmu itu, aku tidak percaya dia memperlakukanmu dengan baik. Benar, Nek. Dia dengar aku ingin menemuimu, jadi dia menyuruh Ding Hai mengantarku ke sini. Benarkah? Iya, bagus-bagus. Kamu tidak datang hari ini, aku khawatir tentangmu. Hari ini aku agak sibuk. Maaf, Nek, bikin kamu khawatir. Kenapa minta maaf? Jangan pulang hari ini ya. Tinggal di sini saja. Aku sebaiknya pulang. Wah, kamu sampai segitunya melekat pada suamimu? Sepertinya Ding Hai memperlakukanmu dengan cukup baik. Dia di mana? Apa dia datang? Setelah mengantarku, dia pergi. Bagaimana kebun bunganya hari ini? Ada kejadian apa? Oh iya, ada kabar baik hari ini. Tianlang datang, dia bilang dia ingin menggunakan bunga lili mengling kita sebagai kunci utama dalam menciptakan wangian. Kita semakin dekat untuk menciptakan parfum kita. Kenapa kamu menangis? Aku terlalu senang.
Wanita hamil tidak boleh mengalami perubahan emosi yang drastis. Sudah, jangan menangis lagi. Qingling, kedepannya kita harus lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Apa Ding Hai dan nenekmu bisa mendukungmu? Tentu saja mereka akan mendukungku, Nek. Kalau begitu bagus. Sungguh luar biasa. Mama, Qingling, kalian berdua tertidur ya? Datang. Kenapa kamu mengunci pintu? Apa kamu tidak ingin aku pulang? Bukan karena aku memikirkanmu. Aku membantumu memberi pelajaran pada Qingling. Suaminya baru saja memarahinya sedikit, dia sudah harus keluar rumah. Aku ingin dia tahu bahwa rumah keluarga Ding tidak semudah itu untuk dimasuki. Dia masih belum pulang? Sepertinya dia tidak akan pulang lagi hari ini. Sikap istrimu sudah bisa menyamai Ratu Cixi. Kedepannya aku bahkan harus memperhatikan suasana hatinya dalam melakukan sesuatu. Kamu pergi kemana? Kamu tahu jam berapa sekarang? Aku pulang sekitar jam 8. Tapi pintunya tidak bisa dibuka dan tidak ada yang menjawab saat aku mengetuk. Jangan bohong, aku di rumah terus. Tapi aku terus mengetuk dan tidak ada yang membukakan pintu. Qingling, perbuatan tidak bermoral memfitnah ibu mertua kamu bahkan bisa melakukannya? Mama, bukan itu maksudku. Mungkin kamu tertidur dan tidak mendengar. Ahai. Aku sudah seumur ini dan masih harus menanggung tuduhan palsu orang lain. Kamu rela membiarkan ini terjadi? Aku benar-benar tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku akan pergi menemui ayahmu yang sudah meninggal. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku tidak peduli apa alasanmu datang. Pulang selesai membuatmu jadi yang salah. Tobatlah atas kesalahanmu. Duan Sueking, jaketku yang penuh kehangatan dan harapan. Kamu harus mengembalikannya padaku, kan? Apapun yang terjadi, aku harus menyelesaikan masalah pekerjaanku bulan ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu, maaf kalau aku mengganggumu. Suamimu dan mertuamu begitu marah hingga mereka tidak bisa tidur. Dan kamu masih datang sendiri untuk memasak camilan tengah malam? Aku benar-benar belum pernah melihat menantu seperti kamu. Maafkan aku akan mematikannya sekarang juga. Jangan-jangan aku tidak bilang tidak mengizinkanmu makan. Makanlah sampai kenyang, makanlah dengan baik. Kalau tidak, nanti saat kamu pulang kamu akan memberitahu nenekmu bahwa kami menyiksamu di sini. Tidak memberimu makan dengan baik, aku tidak bisa menanggung dosa-dosa itu. Ibu, bukan itu maksudku. Hai, apakah kamu tidak tidur di tengah malam hanya untuk membuat camilan tengah malam untuk istrimu? Mungkin dia belum makan malam. Baiklah, biar aku yang melakukannya. Bagaimana kalau aku saja yang melakukannya? Biar aku, kamu terlalu melindunginya. Itulah sebabnya dia tidak punya sopan santun di rumah kita. Ibu, aku bisa melakukannya sendiri. Tidak, biar aku saja. Aku tidak tega melihat anakku jadi budakmu, biar aku yang melakukannya untuknya. Ibu, biar aku saja yang melakukannya. Tidak buru-buru, biar aku saja, biar aku. Ibu, biar aku yang melakukannya. Apa yang terjadi? Ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Bu. Bayar aku lihat. Jangan bergerak. Besok aku tidak akan bisa membuka kios lagi. Kamu tangani sendiri saja. Tidak apa-apa, Bu, jangan khawatir. Aku akan membuka gerobak sarapan besok. Istirahatlah dengan baik. Baiklah.
Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak sengaja melakukannya. Bisakah kamu lebih hati-hati lain kali? Aku akan mengoleskan salep untuk ibu. Apa rasanya sakit? Sebenarnya itu tidak benar-benar membakarku. Aku hanya menakuti Qingling. Ibu kamu membuatku takut. Hai, istrimu semakin tidak berguna, ganti dia dengan yang lain. Ibu, bagaimana bisa kamu mengganti istri senaknya? Kenapa tidak bisa mengganti istri? Tinggalkan dia lalu bawa pulang yang lain, bukankah itu berarti mengganti? Harus ada seseorang yang mau menikahiku dulu. Baiklah kalau begitu. Ibu ke sana. Di sana. Cepat. Bibi Ding, halo. Halo. Ini anak saya Ding Hai. Hai, ini Chenna. Keluarganya memiliki supermarket, bukankah aku pernah menyebutnya padamu sebelumnya? Cepat duduk. Apa yang enak di sini? Saya sudah memesan beberapa hal tadi. Semua hidangan terbaik di sini. Lihat, apakah kamu masih ingin makan yang lain? Chenna, kamu terlalu sopan. Oh, lihat ingatanku. Aku lupa bahwa aku sedang merebus sup. Aku harus kembali sekarang. Saya bisa mengantarmu, tidak perlu. Kalian berdua ngobrol saja dulu. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Nikmati percakapan kalian, sampai jumpa lagi Bibi. Sampai jumpa, aku pergi dulu, kalian berdua ngobrol dengan baik ya. Ibuku mencoba menjodohkan kita. Bibi memang lucu. Hai, apapun yang tidak bisa aku berikan, Chenna bisa. Nak, semoga berhasil. Orang itu tampak sangat mirip ibu. Ibu mungkin tidak mau mengeluarkan uang. Saya dengar dari Bibi bahwa kamu sebelumnya adalah wartawan di majalah United Financial and Economics. Saat ini kamu sedang direkrut oleh perusahaan besar dan akan segera menjadi CEO. Benar-benar muda dan berbakat. Ibuku berlebihan. Bibi bilang kamu sangat rendah hati, sepertinya benar. Untuk menjualku, ibuku terus mengatakan hal-hal baik. Tidak juga melihat langsung lebih meyakinkan saya. Sudah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Bibi itu benar. Halo, saya pesan 2 porsi makanan penutup spesial untuk dibawa pulang. Baik. Kamu sudah tahu hanya dengan melihat gambar? Bagaimana jika kamu salah? Bukankah sekarang tidak salah? Terima kasih atas kata-kata baikmu. Apa kamu punya waktu nanti? Bagaimana kalau kita menonton film? Hai. Jadi benar kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tadi aku melihat ibu keluar dari sini. Ibu? Dia adikmu? Bukan dia. Aku istrinya. Apa? Istri? Kamu sudah menikah? Jangan salah paham. Hai. Hai, kamu baik-baik saja, hai? Apa yang terjadi di sini? Kenapa mulutmu begitu ceplas-ceplos? Hai. 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 Tunggu aku. Ibu, Hai, kenapa kamu pulang begitu cepat? mau kenapa lagi? Kamu punya nomornya. Kapan kamu akan bertemu lagi?
Ibu, aku sudah menikah. Apa masalahnya kalau kamu sudah menikah? Kalau tidak cocok cerai saja, jangan menyiksa dirimu sendiri. Ibuku pemikir yang cukup modern. Kamu sudah janjian dengannya? Dia menyiramku air, bagaimana aku bisa mengajaknya kencan? Bisa terjadi seperti itu? Halo? Hei. Kenapa wanita tadi menyirammu air? Kenapa dia marah saat mendengar aku istrimu? Aku akan ganti baju. Hei, kenapa kamu tidak bisa memberitahunya hubungan kita? Siapa sebenarnya dia? Teman ibu. Lalu kenapa kamu harus menemuinya? Aku dengar kamu mengajaknya nonton film. Apa yang terjadi di sini? King Ling, Jelaskan padaku dengan jelas, King Ling. kamu berani merusak hal baik keluarga kami? Berapa lama kamu rencananya merusak anakku? Kamu bintang sial tidak bisa berbuat apa-apa selain merusak. Siapa yang membiarkanmu pergi? Siapa yang membiarkanmu pergi? Kamu bagaimana kamu tahu Hai ada di sana? Ibu, apa yang kalian berdua sembunyikan dariku? Ini rumah keluarga Ding kami, tidakkah kami berhak bicara di sini? Ibu, aku menantu keluarga Ding. Kenapa aku tidak bisa memberitahu orang lain? Aku juga anggota keluarga Ding. Aku tidak pernah mengakui itu. Cukup. Kalian berdua sebaiknya berhenti bicara. King Ling pergi ke toko bunga. Ibu, orang tadi adalah yang ibu inginkan sebagai menantu, kan? Jadi apa kalau itu benar? Tapi Hai dan aku sudah menikah. Bagaimanapun juga dalam hidup ini aku tidak akan pernah meninggalkan Ahai. Aku akan berusaha keras agar kamu menerimaku. Itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini. Aku tidak akan pernah meninggalkan Hai dalam hidup ini. Ibu, jangan lakukan hal seperti ini lagi. Baiklah, jadi maksudmu kamu tidak akan pernah melepaskan Ahai ya? Ya, katakan lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkan Hai dalam hidup ini. Katakan lagi. Ibyo. Gunakan kata-katamu. Biarkan aku pergi. Gunakan kata-katamu. Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu, ini. Cepat duduk. Duduk. Duduklah hati-hati. Ini minum air sedikit. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Apakah kamu lebih baik sekarang? Apakah aku perlu membawamu ke rumah sakit? Melihatnya membuat kepalaku pusing. Masuklah. Ibu, bagaimana perasaanmu? Sudah jauh lebih baik sekarang. Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Pergi ke rumah sakit apa? Apakah uang untuk dibakar? Bukankah kamu sangat sehat? Kenapa kamu pusing? Kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak perlu. Hai, King Ling ini semakin tidak terkendali. Dia berani membantah aku? Menuduhku mengambil barangmu tidak datang malam ini. Dia menempel pada kita berdua, dia bahkan membakar tanganku. Dengan menantu seperti ini, ibu mertua seperti apa yang bisa menanganinya? Ahai, ibu memberitahumu sekarang jika aku mati lebih awal. Itu karena dia membuatku marah sampai mati. Ibu, kenapa kamu bicara tentang mati? Kamu belum merasakan berkah dariku, kamu harus hidup sampai 100 tahun. Ada bintang sial di dalam rumah, bagaimana aku bisa merasakan berkah? Aku akan bicara dengannya dan membuatnya patuh padamu. Hai, katakan padaku dengan jujur. Nana itu bagaimana pendapatmu tentang dia? Jika kamu pikir dia baik, maka dia baik. Dengan beberapa kata dari anakku, sakit kepalaku hilang. Kamu dan wanita itu, apakah kamu sedang kencan buta? Itu salah paham. Aku mendengar apa yang kamu katakan pada ibu itu bukan salah paham.
Kamu menguping aku dan ibu? Hai, kamu sudah menikah. Apakah kamu akan berhenti atau tidak? Ibuku sudah sakit karena marah padamu, apakah kamu tidak akan menyelamatkan aku juga? Pergi dan bilang ke ibu untuk tidak membuat kesalahpahaman seperti ini lagi. Aku bisa mengalah dengan kalian berdua tentang apapun, tapi untuk masalah ini aku pasti tidak akan mengalah. Turunkan suaramu, jangan sampai ibu mendengarnya. Kamu mau bilang ke ibu atau tidak? Kalau kamu tidak mau, aku yang akan pergi. King Ling, kamu ngapain? King Ling. Hai. Hai. Aku benar-benar sudah sangat lelah. Tolong bisakah kamu memikirkan untuk kepentingan ibu? Aku tidak salah. Ibu sudah pingsan karena marah padamu. Apa kamu benar-benar ingin dia mati karena marah sebelum kamu puas? Kalau kamu membuatnya pingsan lagi karena marah, aku benar-benar akan menceraikanmu. Hai. Ibu. Ibu, ada apa? Pemimpin redaksi majalah kita mengirimiku pesan. Dia bilang ada hal penting yang ingin dibicarakan denganku. Yo, ada hal penting? Apa dia mau memintamu kembali bekerja? Aku punya firasat bahwa aku akan segera mendapatkan pekerjaanku kembali. Anakku sangat berbakat. Lalu itu apa sih, Yo? Kamu tidak akan pergi ke sana lagi? Itu mari kita bicarakan itu nanti saja. Anakku yang paling hebat. Lalu bagaimana dengan dia? Hai, kamu paling suka makan seafood. Aku akan pergi membeli seafood segar, mari kita rayakan nanti, tunggu saja. Ibu. Biarkan King Ling pergi. King Ling pergi keluar dan beli beberapa bahan. Lihat, dia sangat lambat, kepalaku pusing melihatnya. Bagaimana kalau ini? Lebih baik aku yang pergi. Yo, ingatanku ini, aku lupa membawa ponselku. Tunggu saja. Mengapa kamu memberi ibu saya sikap seperti itu? Bukankah aku sudah bilang untuk memperlakukannya dengan lebih baik? Tidak bicara? Masih tidak mengakui kesalahanmu ya? Apa maksudmu? Halo Changqing, aku baru saja akan meneleponmu. Duan Zhenghua secara pribadi meminta untukku? Oh. Pemimpin redaksi. Kamu di sini, Ding Hai, duduk. Ding Hai, kita sudah lama tidak bertemu, kamu terlihat baik-baik saja. Berhenti dengan formalitas, mengapa kamu ingin bertemu denganku? Kamu mungkin sudah cukup istirahat selama beberapa hari ini, kembali bekerja saja. Pemimpin redaksi, apakah kamu amnesia? Kamulah yang menyuruhku untuk membereskan barang-barangku dan pergi kembali ke pekerjaan apa? Waktu itu. Apa yang aku katakan semuanya adalah kata-kata marah, kamu benar-benar memasukkannya ke dalam hati? Sebenarnya aku selalu memperhatikanmu. Terima kasih. Tapi aku tidak ingin kembali. Jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Hei. Pemimpin redaksi sudah sangat tulus, sudahlah. Apakah kamu lupa bagaimana dia memarahiku waktu itu? Bagaimana kalau ini pemimpin redaksi, kenapa kamu tidak minta maaf ke Ding Hai? Oke Ding Hai. Sebelumnya memang aku yang salah, aku tidak berusaha memahamimu sepenuhnya. Hari ini aku minta maaf kepadamu, semoga kamu bisa melupakan dendam masa lalu kita. Dan kemudian kembali ke majalah, mari kita bekerja bersama untuk menjadi pemimpin di bidang kita. Hei pemimpin redaksi, sudah minta maaf kepadamu.
Kamu harus mengungkapkan sesuatu juga. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Bagus, selamat datang kembali. Ini. Hei, bagaimana kamu bisa melakukannya? Duan Zhenghua sebenarnya meminta untuk diwawancarai olehmu. Aku memberinya file rahasia yang membuktikan Shan Xiao Li mengkhianati perusahaan mereka. Dan sekaligus membantu Duan Sueking. Dari yang aku tahu, Duan Zhenghua belum pernah menerima wawancara eksklusif dengan media cetak. Sepertinya kesannya terhadapmu tidak buruk. Aku bahkan berpikir, kenapa pemimpin redaksi memohon untuk membuatmu kembali. Bro, terima kasih sudah memberitahuku sebelumnya. Membuatku bisa membalasnya. Halo, silakan masuk. Wakil Ketua Reporter Ding sudah datang. Oh. Kamu bisa keluar sekarang. Oke. Reporter Ding, selamat datang, selamat datang. Halo, duduklah. Apa? Apakah kamu punya pendapat tentang kantorku? Aku tidak berani. Duduk. Aku hanya sangat penasaran, seperti apa orangnya, Wakil Ketua Duan. Lalu apakah kamu sudah punya kesimpulan? Tidak mudah. Tapi aku akan berusaha keras untuk mengenalmu lebih cepat dan membuat wawancara yang jujur. Sebenarnya aku mengundangmu kali ini bukan benar-benar untuk wawancara tentang diriku, tapi untuk memintamu melakukan wawancara mendalam tentang perusahaan kami Zhengtai Corporation. Kenapa kamu memilih aku? Terakhir kali mengenai masalah Shan Xiao Li kamu menanganinya. Dengan baik, kamu tidak membiarkannya terungkap secara publik. Bolehkah aku bertanya? Apakah kamu dan Sueking sangat dekat? Tidak. Nona Duan dan aku hanya bisa dikatakan bertemu secara kebetulan. Sangat berterima kasih kepada Wakil Ketua karena telah memberi saya kesempatan untuk mewawancarai seluruh Zhengtai. Lalu apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya berharap selama Anda melakukan wawancara, bantu saya menyelidiki apakah di dalam perusahaan kita masih ada orang yang seperti Shan Xiao Li. Apakah Anda bersedia menerimanya? Pekerjaan yang sangat menantang, saya menerimanya. Oke, saya tidak salah tentang Anda. Besok pagi jam 9 bisakah Anda datang ke sini? Oke. Mari saya perkenalkan kepada semua, orang ini adalah seorang reporter dari majalah United Financial and Economics Ding Hai. Saya mengundangnya untuk membuat laporan mendalam tentang perusahaan kita. Mulai hari ini, dia akan melakukan wawancara pada perusahaan-perusahaan berbeda di bawah Zhengtai. Semua orang harus berusaha untuk bekerja sama dengannya. Saya dipanggil Ding Hai, semoga semua orang menjaga saya. Reporter Ding, silakan duduk. Terima kasih. Mari kita mulai. Sueking, Anda duluan. Sueking. Untuk pergantian musim, saya berencana memfokuskan pekerjaan Departemen Toko Zhengtai pada promosi produk musiman dan penjualan barang musim lalu. Apakah Anda menangani pekerjaan Anda? Promosi dan penjualan cepat musim lalu dan musim ini. Ini adalah hal-hal yang berulang kali dilakukan di pasar. Apakah Anda bahkan perlu membuat proposal untuk ini? Saya berencana mengubah tampilan konter dan memasukkan beberapa merek baru. Merek apa? Apakah Anda sudah melakukan analisis pasar? Berapa banyak orang yang akan membelinya? Baik, saya akan mengulang perencanaan saya. Saya ingin melihat proposal yang lengkap. Ya. Untuk yang lainnya, apakah Anda masih ingin mengatakan sesuatu atau pendapat Anda? Ding Hai. Setelah menghadiri rapat, apakah Anda memiliki komentar? Saat ini, saya tidak melihat individu yang mencurigakan. Tapi saya merasa bahwa Zhengtai sepertinya terburu-buru untuk terhubung dengan dunia. Oh?
Lalu katakan pemikiran Anda. Menggunakan pasar sebagai contoh misalnya. Pasar ingin menarik produk internasional. Tidak peduli apakah itu pakaian makanan atau make-up. Hotel ini mengacu pada rekan-rekan Amerika dan Eropa. Tapi saya tidak berpikir bahwa turis internasional akan lebih banyak daripada lokal. Tentu saja ini hanya pendapat saya sendiri. Oke. Pemikiran Anda cukup mendalam. Lalu saya akan menunggu investigasi Anda. Saya akan melakukan yang terbaik. Oke. Aku baru tahu kamu masih di sini. Aku butuh kesempatan untuk menjelaskan. Apalagi yang mau kamu katakan? Bukankah kamu sengaja mendekatiku? Sengaja mendekati Zheng Tai? Ayahmu yang mengundangku. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku, aku juga tidak akan percaya padamu. Kamu harus percaya padaku. Aku tahu kamu tidak membutuhkanku. Tapi aku selalu berharap bisa berdiri di sisimu. Mama, aku pulang. Maaf, aku pulang terlambat. Kamu sudah pulang sepagi ini? Sudah selesai semuanya. Masih butuh bantuanku untuk apa? Tidak perlu. Hari ini pergilah ke kebun bunga dan bantu nenekmu. Hari ini? Tapi sudah sangat sore, aku akan pergi besok saja. Kalau aku suruh pergi ya pergi saja. Ada tamu yang datang ke rumah kita? Ya, aku memang mengundang seorang tamu. Kamu tidak nyaman berada di sini, cobalah menghilang sebentar. Oh ya, hari ini jangan pulang ke rumah, tinggallah di rumah nenekmu. Tamu macam apa? Apakah tamuku ada hubungannya denganmu? Kamu masih belum juga bergegas pergi? Hei, apa kamu tidak mengerti apa yang baru saja kukatakan? Hei, aku suruh kamu pergi. Keluar! Keluar! Mama, aku tidak akan pergi, aku tidak akan kemana-mana, aku adalah menantu rumah ini. Kamu benar-benar ingin membuatku mati karena marah ya? Aku suruh kamu pergi. Mama, apa kamu mengundang Chenna itu? Benar, memang Chenna itu. Dia 100 kali lebih baik darimu. Gadis seperti itulah yang cocok untuk Hai kita. Susah sekali bagiku menjelaskan masalah itu padanya kemarin. Mama, apa yang perlu kamu jelaskan padanya? Aku jelas-jelas adalah istri Hai, penjelasanmu adalah kebohongan. Kebohongan? Aku hanya belajar berbohong darimu. Aku beritahu kamu Hai tidak ingin menikahimu sejak awal. Kamu menggunakan trik untuk membodohiku. Kali ini kamu bahkan ingin menghancurkan jodoh Hai dan Chenna ya? Mimpi. Keluar. Keluar, Tante Ding. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan kemana-mana, aku adalah menantu rumah ini. Aku akan tetap di sini untuk menjamu tamu. Nana, aku benar-benar tidak salah datang ke sini hari ini, pembohong. Nana, dengarkan aku. Nana, biar aku jelaskan padamu. Nana. Qingling, semua jalanku terhalang olehmu. Tunggu saja aku kembali, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Nana. 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 Jangan pergi. Nana, dengarkan penjelasanku. Nana, lepaskan, kalau kamu masih tidak melepaskan, aku akan menelepon polisi. Nana, jangan buru-buru pergi, anakku akan segera pulang. Setidaknya bertemu lagi, oke? Nana, jangan panggil aku. Aku akan melaporkan kalian berdua, ibu dan anak, ke pusat perjodohan. Penipu ke pusat perjodohan. Tidak, aku akan memberitahu semua pusat perjodohan
bahwa anakmu sudah punya istri. Mari kita lihat bagaimana kalian akan menipu orang lain lagi. Nenek, Kenapa kamu masih datang ke sini larut malam ini? aku khawatir padamu jadi aku datang ke sini untuk melihat. Kamu menangis. Tidak, kamu belum makan malam kan? Jangan ganti topik. Apa yang terjadi? Apakah kamu bertengkar dengan Ding Hai? Qingling. Hari ini aku benar-benar harus berurusan denganmu. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, kamu bisa mengatakannya dengan baik-baik. Qingling sedang hamil, kamu tahu itu? Itu palsu, kehamilannya palsu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Apa itu? Karena kehamilan palsu ini. Hai, kami tidak punya pilihan selain menikahinya. Nenek, biar aku beritahu kamu apa. Hari ini aku harus benar-benar bertarung dengannya. Jelaskan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Hah? Kamu tinggal di sini begitu? Jangan salahkan aku jika kamu terluka. Tidak, jelaskan dengan jelas apa. Kehamilan palsu apa? Apa gunanya masih menjelaskan? Masa depan Hai hancur di tangannya. Aku merasa kasihan padanya. Aku tidak tahan ketidakadilan ini. Ibu, jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, mari kita bahas itu ketika kita kembali. Itu semua kesalahanku. Itu bukan rumahmu, itu rumah Cenna. Cenna adalah menantuku. Apa yang kamu katakan? Siapa Cenna? Qingling, apa yang terjadi? Dia marah dan menyebabkan calon menantuku pergi. Tidak, Qingling adalah istri Ding Hai sekarang. Qingling adalah menantumu. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak mengerti apa yang aku bicarakan ya? Dia yang memalsukan kehamilannya dan menipu semua orang. Biar aku beritahu kamu, pernikahan ini tidak sah. Aku akan bilang ke Hai untuk menceraikannya. Nenek, Qingling, dia. Apa semua yang dia katakan benar? Katakan padaku. Kamu benar-benar hanya untuk bisa menikahi Ding Hai. Memalsukan kehamilanmu dan berbohong padaku. Berbohong pada semua orang. Katakan. Jawab aku. Biar aku bilang, aku akan cari pengacara hari ini. Pernikahan ini akan bercerai. Ibu. Nenek. Ibu, nenek. Nenek. Ibu. Ibu, nenek. Ibu. Ibu, kamu sudah bangun. Apa ada yang sakit? Biar aku panggil dokter. Kenapa kamu bawa aku ke rumah sakit? Cepat pulangkan aku. Dokter bilang kamu harus menjalani pemeriksaan mendalam setelah bangun. Periksa apa? Kesehatanku baik-baik saja. Cuma kalau lihat Qingling, aku jadi malas hidup. Cepat pulangkan aku, jangan buang-buang uang. Ibu, tidak ada yang lebih penting dari kesehatan. Kalau kamu benar-benar berbakti padaku, ceraikan Qingling. Aku benar-benar tidak bisa hidup dengannya lagi. Aku tidak bisa, Ibu. Aku akan belikan kamu makanan. Nenek, kamu sudah bangun. Pelan-pelan. Maaf nenek, aku mengecewakanmu. Kenapa kamu berbohong? Tidak pernah mikir akibatnya. Nenek, aku juga tidak menyangka kenapa bisa jadi begini. Ding Hai punya wanita lain. Itu ide ibu. Sekarang ibu Ding Hai ngotot kalau kalian harus bercerai. Kamu bilang apa rencanamu? Aku tidak akan bercerai. Hai. Bagaimana ibu?
Berhenti berpura-pura pergi sana. Hai, kemarin itu benar-benar tidak seperti itu. Aku lihat sendiri, bagaimana kamu bikin ibu pingsan karena marah. King Ling, kenapa kamu jadi begini? Camel. Semakin tidak seperti orang yang aku kenal. Aku tidak ingin melihatmu. Ibu. Ibu pergi kemana? Semua barangnya hilang. Salahku.